Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadiman. Jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh keistiqomahan, dengan penuh kesabaran di dalam menjalankan segala rutinitas kita. Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang amalan-amalan apa saja yang bisa kita tinggalkan, yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Seperti yang sering disampaikan, bahwasanya amalan yang umum yang bisa kita dapatkan adalah 3 macam, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang salih. Akan tetapi kalau kita hanya membatasi ke dalam 3 macam ini, tentunya sangat sedikit. Padahal sangat banyak yang disediakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang membuat kita mempunyai pahala yang tidak terputus, walaupun mungkin kita tidak menyadarinya. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal yang bisa kita usahakan di dunia ini. Ya, kalau misalnya kita ditakdirkan menjadi orang yang kurang mampu misalnya, tidak mungkin kita bisa beramal jariah seperti orang-orang kaya. Makanya tidak adil kalau hanya orang-orang kaya yang bisa memperoleh pahala yang mengalir. Untuk itu Allah memberikan solusi kepada kita semuanya. Yang pertama adalah kesalehan. Kesalehan artinya orang yang salih itu sebenarnya dia sudah mengupayakan sebuah pahala jariah, pahala yang terus menerus mengalir. Kenapa bisa dikatakan demikian? Karena memang demikian, bahwasanya orang-orang yang salih setiap hari didoakan oleh orang-orang yang salat. Setiap hari orang yang salat sehari 5 kali, itu semuanya mendoakan assalamu ala ibadillahis solihin dalam tahiyat kita. Itu maksudnya. Orang-orang yang salih itu mendapatkan salam, mendapatkan doa dari seluruh umat Islam yang menjalankan salat tentunya. Sudah barang tentu ini sebuah sesuatu yang sangat murah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Syaratnya kita harus menjadi orang yang saleh, orang yang solih. Ketika kita menjadi orang yang solih, maka itu termasuk di dalam setiap kaum muslimin berdoa, kita masuk di dalamnya, dan itu berlangsung terus sampai hari kiamat. Walaupun kita sudah meninggal dunia,
Begitu juga di samping kita mendapatkan doanya orang kaum muslimin secara umum, kita juga mendapatkan doa dari para malaikat. Allah tabaraka wa ta'ala menyampaikan hal tersebut di dalam Al-Quran, surat Ghafir, surat Al-Mu'min. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yakhmiluna al-'arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Orang-orang yang di sini maksudnya adalah para malaikat, ya. Para malaikat yang mereka memikul arsy daripada Allah tabaraka wa taala dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, mereka mensucikan Allah dengan memuji mereka, memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman kepada Allah. Para malaikat sudah barang tentu, ya, mereka diciptakan tidak seperti manusia mempunyai pilihan. Para malaikat diciptakan semuanya untuk tunduk patuh kepada Allah tabaraka wa taala. Ada yang tugasnya bermacam-macam, hanya Allah yang tahu. Kita diberi tahu tentang para malaikat ini, tugasnya hanya sedikit saja. Dan di antaranya kata Allah adalah para malaikat yang tugasnya itu adalah memikul daripada arsy-Nya Allah. Mereka senantiasa bertasbih dengan memuji Tuhan mereka, dan mereka beriman kepada Tuhan mereka. Dan di samping itu juga para malaikat di langit sana, mereka memohonkan ampun kepada orang-orang yang beriman. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Jadi kita beruntung ketika kita menjadi orang yang beriman, ketika kita menjadi orang yang beramal, mempunyai amal solih, kita setiap saat didoakan oleh para malaikat yang berada di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Apa doanya? Disebutkan oleh Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah. Ya Tuhan kami, rahmat-Mu sangat luas, kata para malaikat. Wa ilman, dan juga ilmu-Mu. Faghfir lilladzina tabu, dan ampunilah bagi orang-orang yang mau bertobat. Ini para malaikat berdoa kepada Allah tabaraka wa taala untuk memberikan ampunan kepada manusia-manusia. Yang pertama yang beriman, yang kedua adalah yang mereka mau bertobat. Wattaba'u sabilaka, dan mereka mengikuti jalan-Mu, kata para malaikat. Waqihim adzabal jahim. Jadi samping memohonkan ampun bagi kita kaum muslimin yang senantiasa beramal soleh dan juga beriman kepada Allah, dimintakan ampun dan juga dimintakan dipelihara daripada siksa neraka jahim. Lalu mereka melanjutkan, para malaikat, doanya, Rabbana wa'adkhilhum jannatin adnillati wa'adtahum. Ya Allah, Tuhan kami, masukkanlah mereka, orang-orang yang beriman dan beramal solih, ke dalam surga Aden yang sudah dijanjikan kepada mereka. Waman salaha min abaihim, dan bagi orang-orang yang dijanjikan itu adalah orang-orang yang solih, min abaihim, daripada bapak-bapak mereka, wa ajwajihim, dan istri-istri mereka, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Orang-orang salih ini senantiasa membawa berkah bagi lingkungannya, membawa berkah bagi keluarganya, membawa berkah bagi siapapun juga. Dan di sini para malaikat mereka mendoakan orang-orang yang salih untuk diampuni dosa-dosanya, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Aden, yaitu di antara mereka dan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim.
Sesungguhnya Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Terus para malaikat melanjutkan doanya. Waqihim sayyiati, dan peliharalah mereka, jauhkanlah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Para malaikat mendoakan kita untuk dijauhkan dari keburukan-keburukan pada hari kiamat nanti. Kata mereka, barang siapa yang dijauhkan dari keburukan pada hari kiamat, hari akhirat nanti, faqad rahimtahu, maka sungguh engkau sudah memberikan rahmat kepada mereka. Wa dzalika huwal fawzul adzim. Di akhir doanya mereka berkata, dan yang demikian itu adalah keuntungan yang besar. Jamaah rahimakumullah, inilah kesalehan diri kita itu akan membuat kita di samping mendapatkan doa dari seluruh kaum muslimin ketika menjalankan sholat, kita juga mendapatkan doa dari para malaikat di langit sana. Dan ini berlaku terus menerus selagi kita masih dalam keadaan beriman dan beramal soleh. Itu yang bisa kita jadikan modal, bisa kita jadikan motivasi agar kita menjadi orang-orang yang saleh. Sangat rugi ya kalau kita tidak menjadi orang soleh. Orang soleh mendapatkan doa dari orang banyak, sementara kalau kita tidak soleh berarti kita tidak termasuk di dalamnya. Ini sangat rugi. Yang kedua, kesalehan orang tua yang akan berpengaruh kepada keturunannya. Ini penting untuk kita semuanya. Berusaha untuk menjadi orang solih, berusaha untuk menjadi orang yang senantiasa menjaga agama ini. Ketika kita menjaga agama ini, menjaga Islam ini, menjaga kesolehan diri kita, insya Allah kita akan diberikan keturunan yang soleh juga, insya Allah. Hal ini seperti yang diisyaratkan oleh Allah dalam surat Al-Kahfi, ya, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa sampai ke sebuah desa, Nabi Khidir itu membangun bangunan yang sudah roboh tanpa memungut bayaran. Kata Nabi Khidir bahwasanya bangunan ini milik seorang anak yatim, sedangkan orang tuanya adalah orang-orang yang salih. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa akan menjaga orang-orang salih sampai ke keturunannya. Makanya alhamdulillah kita di lingkungan kita, alhamdulillah mungkin ada larune nggih dari zaman dahulu orang-orang tua kita, ya alhamdulillah diberi kesalihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sehingga kita keturunannya alhamdulillah juga masih diberi hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini juga harus kita estafetkan agar hidayah dari Allah itu tidak hilang. Kita harus menjaga hidayah tersebut, menjaga kesalehan diri kita agar nanti anak cucu kita menjadi orang-orang yang saleh. Ya, dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, wa ammal jidaru, sesungguhnya rumah itu, dinding rumah ini, li ghulamaini yatimaini, adalah milik dua orang anak yatim fil Madinah, dalam kota, yang berada dalam kota. Wa kana takhtahu kanzun lahuma, di bawahnya ada harta terpendam yang dipersiapkan untuk keduanya. Wa kana abuhuma salihan, dan adalah orang tua mereka adalah termasuk orang-orang yang salih. Ini menjadi dalil bahwasanya kesalihan orang tua itu akan berpengaruh kepada anak-anaknya. Makanya penting kita sebagai orang tua harus senantiasa menjadi salih terlebih dahulu. Ya, tidak mungkin kita mengharapkan anak yang solih kalau kita tidak solih. Gitu. Jamaah rahimakumullah, bahwasanya
Seorang yang solih akan membuat keturunannya terjaga, termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan. Ini kita jadikan motivasi, ya, motivasi untuk senantiasa sabar di dalam kesalehan kita, sabar di dalam menjalankan seluruh kewajiban kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. InsyaAllah dengan begitu kita akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan yang banyak dari anak-anak keturunan kita, menjadi anak-anak yang solih yang senantiasa akan mendoakan kita. Adalah mustahil kita mengharapkan anak-anak kita mau mendoakan kita kalau kita tidak solih, ya, itu. Ini yang perlu kita pahami. Yang ketiga, menjadi pelopor kebaikan atau sunnah hasanah. Ini sering kami sampaikan, ya. Man sanna sunnatan hasanatan fa'umilu biha ba'dahu kana lahu ajruhu mislu ujurihim min ghairi ayyan kuso min ujurihim syai'an. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang-orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Ya, ini monggo, ini dijadikan motivasi, jadikan motivasi agar kita menjadi pelopor kebaikan semampu kita, ya, yang bisanya ngajar Iqra misalnya, lakukan, ya, baik yang jumlahnya banyak atau minimal anak-anak sendiri, minimal anak-anak sendiri, agar supaya tidak terbengkalai. Jangan mengandalkan 1-2 orang, tidak mungkin bisa, ya. Agama Islam itu bisa tersebar dengan bersinergi, artinya saling mendukung satu sama lain. Untuk itu jamaah rahimakumullah, ini penting, ya, untuk kita jadikan pedoman bahwasanya kita harus menjadi orang nomor 1 terhadap kebaikan-kebaikan. Ketika kita menjadi pelopor kebaikan, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang mengamalkannya, ya, tanpa dikurangi sedikit pun, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tapi kebalikannya, ketika kita mengajarkan keburukan juga seperti itu. Terus berikutnya adalah amalan yang kemanfaatannya luas untuk umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa khasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nasyarahu wa waladan salihan tarakahu wa musakhatan warratahu aw masjidan banahu aw baitan libnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sakhatihi wa khayatihi yalhaquhu min ba'di mautih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa ini, ya, yang kita kenal adalah 3, tapi ternyata ketika kita mau mengkajinya lebih jauh, ya, Rasulullah banyak mewasiatkan untuk sedekahun jariyah. Ini sangat-sangat luas cakupannya, tidak hanya terbatas kepada 3 hal. Itu. Yang pertama kata Rasulullah, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan akan senantiasa menjadi amalan jariyah bagi orang yang mau, ya, yang mau mengajarkan dan mau menyebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ini hendaknya dijadikan motivasi bagi siapa saja. Ya, bagi siapa saja punya motivasi untuk berusaha mencari ilmu yang bermanfaat lalu menyebarkannya.
Ya, tidak terbatas dengan ilmu-ilmu agama, ya khususnya memang ilmu agama, akan tapi ilmu lain yang bermanfaat bagi kehidupan manusia juga akan mendapatkan kebaikan. Itu. Makanya penting untuk kita senantiasa berusaha menjadi orang-orang yang mau mendakwahkan agama ini, ya. Jangan pasrah godong waru. Cara wong Cikadune nggih bodoh-bodoh. Itu. Ya. Itu. Jangan seperti itu. Monggo, ya. Manfaatkan waktu yang ada untuk mencari ilmu dan berusaha untuk mengajarkan kepada orang lain dan menyebarkan kepada orang lain. Ini pahalanya sangat luar biasa. Yang kedua adalah anak saleh yang ia tinggalkan. Ini yang tadi. Yang ketiga kata Rasulullah, mushaf Al-Quran yang ia wariskan. Ini juga penting. Ya panjenengan, ya kalau tidak bisa mengajarkan ilmu, tidak bisa bersedekah yang banyak, ya panjenengan membeli Al-Quran. Seperti yang kami sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Ya bagi siapapun yang pengen jariah yang banyak, panjenengan beli 1, 2, 3 Al-Quran dengan terjemahannya, kasih ke orang, ya kasihkan ke orang. Ya kalau qadarullah orang tersebut mau menjalankan Al-Quran berdasarkan apa yang panjenengan berikan, panjenengan akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang dikasihkan itu tadi. Ya itu. Lalu yang keempat adalah masjid yang ia bangun. Ya kita semuanya, ya alhamdulillah, ya kita sudah ya bersama-sama membangun masjid ini. Ya mudah-mudahan semuanya akan dicatat oleh Allah sebagai amal jariyah. Tergantung dari kita seberapa persentase daripada keikutsertaan kita di dalam membangun masjid. Akan tapi seberapapun kata Allah, ya walaupun senilai sangkar burung emprit akan dibuatkan istana di surga insyaallah ta'ala. Kita tinggal memeliharanya, tinggal memakmurkannya, ini yang penting lagi. Gitu. Lalu yang berikutnya adalah rumah bagi Ibnu Sabil, ya rumah peristirahatan, ya atau tempat-tempat yang lain yang dipakai untuk umum. Itu maksudnya. Yang kedua adalah, yang keenam adalah sungai yang ia alirkan. Ya ketika kita mungkin membangun aliran air yang bermanfaat bagi orang banyak, itu juga masuk ke dalam amal jariyah. Pada prinsipnya, ya panjenengan misalnya membangun sumur umum, itu juga termasuk amalan jariyah. Tidak hanya membangun masjid, ya sumur umum, memeliharanya, membuat sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan oleh orang banyak, itu termasuk ke dalam sedekahun jariyah. Ya, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, sungai yang ia alirkan. Ini sesuatu yang yang bermanfaat bagi umat manusia secara umum, atau membangun jalan, ya membangun jalan atau membangun apa saja yang bermanfaat bagi kehidupan umat manusia. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, sedekah yang ia keluarkan dari harta ketika ia sehat dan hidup. Gitu. Untuk itu jamaah rahimakumullah, marilah kita jadikan umur kita yang tinggal sebentar ini, ya kita berusaha untuk meninggalkan bekas-bekas jejak daripada keimanan kita. Manfaatkan waktu yang ada untuk meninggalkan bekas-bekas yang baik. Ya, kita nanti ketika kita meninggalkan bekas yang baik, insyaallah ta'ala, ya kita akan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, senantiasa mendapatkan doa setiap hari dari kaum muslimin dan juga para malaikat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah rahimakumullah, hanya itu pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa sedikit menambah keimanan kita keimanan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang Arab tersebut bertanya kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Maka jawaban Rasulullah adalah man tala umurahu wa khasuna amaluhu. Ya. Kata Rasulullah, orang yang paling baik di antara kaum muslimin adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Itu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tapi memang itu berat ya. Banyak dari kita yang kadang panjang umurnya tapi malah mubah. Itu makanya kita mau masih diberi umur, kita gunakan waktu kita, umur kita untuk banyak-banyak berbuat kebaikan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.